Oke, welcome back to my YouTube channel. Gimana semuanya? Semoga baik-baik aja kabarnya. Hari ini gue mau jelasin Zhongli sub DPS. Ya, kalau nonton video Zhongli gue kemarin, gue mutusin buat Zhongli itu jadi tank support. Tapi sayangnya setelah gue punya uh, signaturnya yaitu Vortex Vanquisher itu gue jadi wajib untuk bikin Zhongli ini sub DPS aja gitu daripada tank support. Karena ketika gue dapet signaturnya, selain dia bisa bikin perisai yang cukup tebel, damage-nya juga lumayan tinggi gitu. Tanpa bantuan support pun damage-nya bisa masuk 100k kalau kritikal. Terus tapi buat minusnya dari pakai signature ini, crit rate sama crit damage-nya lu nggak bisa maksimal. Lu harus punya artefak yang benar-benar fokus ke crit rate banget gitu. Pokoknya misalnya ya nanti gue kasih tau lah. Oke, sebelumnya yang bakal gue bahas pertama itu ada partinya. Di sini gue pakai party Zhongli, Ether Geo damage bonus, tapi masih belum level 70. Jadi damage-nya nggak bakal maksimal sih sebenarnya. Tapi gue manfaatin buat C1-nya buat nambahin crit rate. Terus Mona pakai Trailing Dragon, you know lah apa fungsinya. Terus pakai Bennett, dan ini Bennett gue sendiri juga belum maksimal. Nah, Monanya bisa lu ganti ke Ningguang, tapi Ningguang udah level 70 sama Iternya bisa lu naikin level 70. Tapi Ningguangnya pakai ini ya, Trailing Dragon. Tapi gue ingetin lagi buat Ningguang Trailing Dragon ini cuman buat showcase. Kalau lu pengen buat lu pakai sehari-hari, maksudnya lu bakal sering pakai gitu, lu jangan pakai itu gitu. Masih banyak yang lebih bagus. Contohnya Ningguangnya DPS, Zhongli sub DPS, Ether sub support, terus sama Bennett udah bagus banget. Oke, sebelumnya habis itu gue bakal bahas weaponnya, tapi sebenarnya gue nggak mau bahas ini, tapi karena gimana ya? Karena kayak kalau gue nggak bahas weaponnya itu kayak kurang lengkap gitu. Ya, seperti yang lo tahu, lu wajib pakai Vortex Vanquisher kalau lu pengen bikin sub DPS. Tapi kalau misalnya lu nggak punya Vortex, lu bisa pakai PJWS, lu bisa pakai Deathmatch, atau lu bisa pakai Blackleaf juga sabi. Tapi gue nggak punya Blackleafnya. Lu bisa pakai Favonius Lens. Buat The Cats gue kurang nyaranin, karena kalau lu pakai The Cats, lu itu wajib pakai 4 emblem, dan itu kurang cocok. Jadi Zhongli-nya bakalan tipis nanti. Buat tank sendiri kayak biasa pakai Black Tassel. Kalau lu misalnya nggak punya Deathmatch, PJWS sama apa namanya Blackleaf, lu bisa pakai White Tassel juga nggak masalah. Ini buat sub DPS ya. Oke, next buat artefaknya gue pakai 4 ml udah pasti. Mau dia pakai sub DPS, mau pakai tank, mau pakai apapun support, dia wajib pakai 4 ml. Di sini gue ada artefak yang cukup bagus, yaitu helmetnya gue punya CDM, substatnya ada CR sama attack yang cukup gede. Di sini gue punya Geo damage bonus dengan CR dan CDM yang cukup gede juga. Gue di sini punya HP di jam pasir, wajib HP ya, nggak boleh pakai attack. Soalnya lu bakalan tipis banget. Dan gue saranin di party minimal lu bawa 2 Geo biar nambahin buat nambahin attacknya, kekuatan perisainya. Di sini gue punya di bulu gue punya CDM yang gede sama attack dan HP yang lumayan. Di bulu gue punya max CDM plus ER sama attack persen. Gue rasa ini artefaknya cukup bagus gitu. Oke, sorry, balik lagi ke weapon. Buat lo yang nggak punya Vortex Vanquisher, Vortex Vanquisher ini
nggak nambahin CDM ataupun crit rate, tapi nambahin attack. Bahkan dia nggak nambahin HP gitu. Tapi kenapa dia bisa jadi signaturnya Zhongli? Dia nambahin attack buat planet Bival ya. Buat apa? Buat ultinya Zhongli lah. Karena kalau lu pengen ultinya Zhongli sakit, lu harus punya attack yang bener-bener bagus gitu. Di last video setelah showcase gue bakal nunjukin attack terbesar Zhongli yang bisa gue dapetin dari combo itu berapa. Oh ya, buat pasif Vortex Vanquisher lu bisa punya increase shield strength by 20%, yaitu menambah kekuatan perisai sebesar 20%. Terus ketika basic attack mengenai musuh akan menambahkan 4% attack yang bertahan selama 8 detik, max 5 stack. Jadi sekitar 20%, tapi nggak sampai situ aja. Ketika dalam keadaan dilindungi oleh perisai, efek tadi akan meningkat secara 100%, artinya 40%. Itu gede banget. Jadi emang ini dikhususin buat ultinya Zhongli doang yang bener-bener maksimal banget. Buat C-nya gue C0, buat talentnya gue 5810. Udah, itu aja. Gue bakal langsung ke domainnya buat showcase. Anjing, udah keberapa showcase ya? Oke, ayo langsung kita mulai aja. Pertama ini, habis itu ini, 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Oke, 194k. Entah lu lihat atau enggak itu. Gila, capek banget kencing anjing. Oke, itu tadi showcase Zhongli gua. Damage terbesarnya 194k. Mungkin bisa sampai 200k kalau gue make Ningguang, bukan Mona, tapi nggak masalah, segitu aja sih. Oke, ke next domain. Ke next domain buat gue nunjukin combo Zhongli dulu, sama nunjukin attack terbesar Zhongli itu seberapa gede. Oke, gue udah ada di domainnya, tapi sebelumnya gue mau, hampir lupa tadi, buat setup build gue bisa punya max HP sebesar 30k, terus attack 1981, crit rate 33%, crit damage 200%. Ini crit rate-nya bisa jadi 50% kalau lu tambah pakai buff 12% sama crit rate dari Ether 10%. Buat energi recharge gue agak kurang, yaitu cuma 109%. Buat shield strength gue dapat 35% dari pasif 2 Geo, sama yang satunya ya dari Vanquisher lah, dari Vortex. Geo damage bonusnya sendiri gue punya 75%. Ini cukup banget. Jadi gue bakal nunjukin seberapa besar attack Zhongli yang bisa gue hasilin dari full combo. Ya lu lihat aja lah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti ini. Sweet ke Zhongli 3800. Astaga, ini max attack Zhongli, benar-benar gede. Oke, berapa damage-nya? Oh, nggak critical, idiot emang di sini tuh. Oke, sebentar gue kelarin dulu. Gak usah kelarin. Oke, jadi buat emang attack-nya Zhongli tadi tuh maksimalnya bisa 3800 dan itu gede banget gitu. Jadi ketika lu punya talentnya Ether di level 70 ini, itu juga makin tambah sakit. Ini buat normal attack ya? Sorry. Jadi kalau misalnya lu pakai Ningguang Trilling Dragon bukannya Mona Trilling Dragon, itu bisa lebih sakit lagi karena Ningguang di level 70 punya pasif, yaitu menambahkan
setiap karakter yang melewati jet screen dia akan menambahkan 12% geodamage bonus gitu. Jadi lu pakai Ningguang tapi ininya pakai Thrilling Dragon weaponnya. Tapi ingat ini cuman buat showcase. Kalau lu nggak buat showcase lu bisa pakai Eye of Perfection. Ya ini soalnya buat biasa lu bisa pakai The Wish, With Sheet atau Vaponus Condex juga nggak masalah. Ingat kalau lu pengen pakai Thrilling Dragon ini cuman buat showcase. Kalau nggak lu wajib pakai ininya CR ataupun attack yang lebih berguna. CDM juga nggak masalah. Oke, gua rasa segitu aja buat video kali ini. Di next video gue bakal jelasin CRCD. Oke, thank you for watching. See you to next.